Jadi kali ini aku bakal nyeritain pengalaman gagalku dalam nanam kentang skala rumahan ya. Jadi buat kalian yang punya rencana buat nanam kentang di halaman atau di kebun rumah, bisa tonton video ini sampai akhir karena di bagian akhir akan aku jelasin hal-hal apa aja yang harus kalian hindari biar gak mengalami kegagalan seperti yang aku alami. Jadi buat bibitnya aku pakai kentang sisa yang enggak dimasak karena udah terlanjur keluar tunasnya ya kayak gini. Terus nanemnya aku pakai rice bed yang aku bikin pakai batako. Sebenarnya bisa pakai apa aja sih, tapi kebetulan ini adanya batako ya di rumah. Ini panjang batakonya kurang lebih 35 cm. Jadi ketika aku susun kayak gini kurang lebih luasnya 70 kali 100. Kemudian buat dasarnya aku pakai kompos setengah jadi yang aku bikin sendiri. Cara bikinnya juga udah aku bikin videonya ya, jadi bisa klik link di bawah. Karena setengah jadi bentuknya masih agak kasar, tapi tenang aja ini udah nggak panas jadi aman buat nanem-nanem. Terus untuk media atasnya aku pakai tanah biasa yang dicampur pakai media udah jadi yang bisa dibeli di toko-toko tanaman hias pinggir jalan itu ya. Perbandingannya 1:1. Sebenarnya bisa langsung pakai tanah doang, cuma aku mikirnya biar nggak terlalu padat aja sih. Di ukuran rice bed yang segini aku nanam 9 bibit kentang, jadi jaraknya agak lumayan dempet ya. Jadi kurang lebih kayak gini bentuknya sebelum tumbuh. Ya begitulah. Jadi ini 10 hari kemudian beberapa tunasnya udah ada yang keluar dari tanah ya, tapi masih kecil banget. Terus ini penampakannya di usia sekitar 2 minggu. Daunnya udah ada yang lumayan lebat, tapi masih ada yang kelihatan terhambat pertumbuhannya, nggak tahu kenapa. Terus ini yang usianya udah 3 minggu, sebagian besar udah lumayan tinggi ya, walaupun ada yang kayak ketinggalan gitu pertumbuhannya, nggak kayak yang lain. Usia 4 minggu, karena ini nanamnya agak sedikit di bawah pohon, jadi batangnya tuh doyong ya buat nyari sinar matahari pagi. Jadi buat ngatasin doyongnya ini aku pasangin turus yang
diikat pakai rafia. Usia 5 minggu udah kelihatan lagi lebat-lebatnya, walaupun ada yang mati satu ya, aku nggak tahu kenapa. Terus di sini juga udah mulai diserang hama. Ada yang bentuknya kayak gini, aku nggak tahu namanya, kayaknya ini memang hama khusus kentang ya. Terus ada juga ulat pemakan daun yang biasa kita temuin di sayur-sayur yang lain. Terus buat ngetasinya aku sesederhana, kalau lihat aku singkirin manual aja sih, tanpa disemprot apapun. Usia 6 minggu udah ada yang mati satu tanamannya. Jadi karena penasaran kenapa yang satu ini mati, jadi aku coba cabut sekalian. Dan ya hasilnya masih kecil-kecil banget karena emang ini kan masih 6 minggu ya, jadi masih prematur banget. Jadi wajar kalau bentuknya masih kayak gini. Usia 7 minggu, aku nggak tahu kenapa beberapa hari setelah yang kemarin itu mati, yang lainnya langsung ikutan mati semua. Mungkin karena belakangan ini curah hujannya lagi tinggi banget ya, jadi akhirnya di usia yang baru 7 minggu ini aku putusin buat bedol sekalian aja semuanya. Yang idealnya harusnya nunggu sampai paling enggak sih 12 minggu ya, itu aja masih batas minimal. Dan ya beginilah hasil panennya, mengecewakan, kecil-kecil, dan ya malah nggak kelihatan kayak balik modal sama sekali. Jadi kenapa bisa kayak gitu hasilnya? Mari kita mulai identifikasi apa aja masalahnya. Pertama, walaupun ini aku nanamnya di Wonosobo, udah termasuk dataran tinggi sih, tapi belum sampai Dieng, kira-kira ketinggiannya sekitar 800 mdpl mungkin ya. Yang seharusnya paling enggak tuh nanam kentang itu di ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl. Jadi ya jelas ini bukan ketinggian yang ideal sebenarnya buat nanam kentang. Kedua, aku nanamnya terlalu rapat, jadi paling enggak kalau ukuran rice bed segini itu ya mentok-mentok 3 paling ya, biar nutrisinya tuh nggak rebutan gitu antar satu pohon dengan yang lain gitu. Ketiga, mungkin karena aku nggak kasih mulsa ya bawahnya, jadi tiap hujan tuh medianya bakal makin padat kan, karena ketetesan air hujan yang kencang gitu kan. Jadi ini juga kurang bagus buat pertumbuhan kentangnya. Jadi kayak apa ya bahasanya, medianya tuh jadi kayak terlalu rapet gitu loh. Intinya kurang gembur lah tanahnya. Keempat, kayaknya sih ini drainase di rice bednya juga jelek ya. Kalau dilihat pas panen, tanahnya tuh kelihatan terlalu lembab. Jadi itu juga mungkin salah satu sebab utamanya kenapa baru 7 minggu udah mati. Kelima, kurang cahaya matahari. Kalau diperhatiin, aku bikin rice bed ini lumayan ada di bawah pohon. Jadi yang harusnya tanaman kentang itu kena sinar matahari 6-8 jam. Mungkin karena aku nanamnya di sini mentok-mentok cuma sampai siang doang kena sinar mataharinya. Itu pun kalau cerah. Jadi kalau dari pagi mendung gelap tuh ya makin parah sih. Keenam, kurang nutrisi.
Dari awal aku emang niat nggak kasih pupuk apapun ketika nanam kentang ini, karena aku mikirnya lapisan paling bawahnya itu kan udah ada kompos ya. Tapi ternyata kayaknya lumayan pengaruh buat pertumbuhan umbinya. Ketujuh, tanpa pengendalian hama. Jadi kentang ini bisa dikatakan organik karena nggak aku semprot sama sekali pakai pestisida. Jadi kalau lihat hama ya aku singkirin manual ya pakai tangan. Itu pun kan kayak nggak bisa ngecover semua hama-hama yang nyelip-nyelip ya bawah daun gitu kan. Padahal kalau kita lihat petani kentang di Dieng itu kan kayak rajin banget nyemprot kentangnya tiap hari mungkin malah. Jadi itu kurang lebih 7 alasan kenapa tanaman kentang yang ditanam di kebun rumah ini gagal total. Jadi misal kalau kamu punya pengalaman nanam kentang skala rumahan bisa komen ya. Dan buat siapapun yang punya rencana nanam kentang di halaman rumahnya, sebaiknya hindari 7 kesalahan yang udah aku lakukan ini. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi, yo.